Anda berada pagi hari ini dan saatnya kalau jam 9 ada sabar hamenja. Sampean bertanya hambanya menjawab. Ya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Anda, Good News Family ya, yang mungkin nanya-nanya yang aduh nggak jelas nih tentang ini, mau nanya ke siapa ya gitu ya. Bingung? Silahkan kirimkan pertanyaannya di 081225225949 atau 081575 800 949 dan bersama dengan beliau ini yang akan jadi teman ngobrol saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Good News Family di mana saja Anda berada. Saya sapa terlebih dahulu ya, kita sudah terhubung melalui aplikasi Zoom nih pagi hari ini. Selamat pagi Bu, Pagi Ningrum, kabar Bu? kabarnya dahsyat dan luar biasa Ningrum. Tiap Ya, hari selalu baru rahmatnya. amin. Masih stay di Semarang Bu? Masih Ningrum. Belum belum mulai ini perjalanan. Sudah, Oh gitu ya Bu ya. ya, tapi kan hari Senin sudah pulang. Oh, Hari oke. Minggu udah saya ngisi kebaktian di Semarang kok, di Oh, Salmasi. oh iya 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 iya. Iya, Ningrum sempat lihat layarnya juga. Oke, buat Anda yang mungkin mau nanya silakan loh Good News Family di 081225225949 atau 0815757800 949. Karena sampai nanti sampai jam setengah 11 ya Iya kira-kira saya. kita akan ngobrol ini Oke, gitu. ke Oke. depan. Eh, ini ada pertanyaan seperti ini mungkin lanjutan dari pertanyaan minggu lalu sih Bu. Tapi coba kita bahas terlebih dahulu ya Bu ya. Selamat pagi Bu. Pagi. Yang sejahtera seringkali menjadi patokan bahwa Tuhan berkenan. Tetapi apakah selamanya selalu seperti itu, Bu? Terima kasih. Enggak, Hmm, enggak. enggak ya. Karena gini, ke karena hanya dalam kebenaran. Kalau kebenaran itu patokannya di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera kan? Ya. Dan akibat kebenaran kan ketenangan dan ketentraman untuk selamanya. Tapi kebenarannya ini harus sesuai dengan kitab suci loh ya, dengan standar ukurannya Yesus loh ya, firman. Hmm, hmm, Kadang-kadang orang merasa benar, menurut dia benar, ya dia damai sejahtera. Dia sejahtera-sejahtera aja. hmm, Padahal kita orang lain yang ngerti tolak ukur dari kebenaran itu sebetulnya nggak begitu. hmm, Gitu loh. Misalnya nih, contoh nih, ada orang dia melakukan sesuatu, dia merasa benar, aku benar kok, aku nggak salah kok, aku sejahtera-sejahtera aja, aku damai-damai saja. Yang damai dia, tapi orang di sekelilingnya resah, gelisah, dan kacau. hmm, Jadi kebenarannya bukan untuk diri sendiri tok loh ya. hmm, Orang benar itu masih ada ukurannya, orang benar itu harus ada, eh, harus bijak juga. ya. Karena kalau kita cuma menganggap, oh, aku benar, yang penting aku benar. Nggak Hmm, bisa. hmm, Satu kali itu saya ingat, satu saya masih kecil. Papi saya itu lagi nyetir, karena papi saya ini guru setir mobil, hmm, maka satu kali lagi di jalan, terus papi saya tiba-tiba narik setir ke kiri, direm sama papi saya. Muridnya papi saya itu marah, Om, kenapa? Kan aku bener. Kenapa kok aku dipinggirin ke pinggir jalan? Papi saya bilang gini, bener. Kamu memang bener, kamu ada di jalur yang bener. Kamu itu bener. Sudah, tapi kamu lihat musuh kamu itu keluar dari jalur yang bener. Lah kalau kamu diem aja ya kamu yang ditabrak. Dia bilang gitu. Harus bijaksana kalau kamu sudah tahu musuh kamu nggak bener ya kamu minggir loh. Nah dalam pengertian itu saya gini, kita ini hidup di dalam dunia raya.
orang banyak yang tidak hidup mengikuti peraturan. Maksudnya gini, kita benar, tapi orang benar itu harus punya pengertian. Ya, jangan minta kita dimengerti orang, tapi kita harus bisa mengerti orang lain. Kalau enggak, ya kita yang binasa, kita yang ditabrak dia. Karena kan banyak orang itu ngawur gitu loh, Ningrum. Jadi walaupun kita benar, tapi ayo kita harus bisa mengerti orang di sekeliling kita. Kalau memang itu orang yang nggak benar, lawan kita atau musuh kita yang nggak benar, ya kita yang menghindar, gitu kan? Kita nggak bisa, aku damai-damai aja, aku bener kok, gitu kan? Tetap ada di jalurnya yang salah. Ya, kalau kita ditabrak ya mana kita bisa damai lagi, ya nggak damai. Padahal dengan kita menghindar, hati kita mungkin ya mangkel, jengkel, karena nyetir kok kayak begitu, gitu kan? Tapi kita ndak bisa minta orang lain mengerti kita, tapi kita harus bisa mengerti orang lain. Jadi ada banyak hal sebetulnya standarnya tuh nggak bisa cuman nak dari Tuhan pasti damai. Lihat orang di sekitar kitanya sendiri gimana. Karena kadang mungkin kita tadi ya, kita merasa bahwa diri kita sudah benar, padahal sebetulnya standar kebenaran dari kita berbeda dengan apa yang seharusnya. Seperti itu ya, Bu ya? Iya, betul. Standarnya kan bukan saya, bukan Ningrum, bukan pendeta A, B, C, D. Tapi standar kebenaran itu adalah Yesus, Firman. Karena hanya Yesuslah satu-satunya yang ditentukan Allah sebagai satu kebenaran, dan dia benar, dan dia diberi hak untuk membenarkan orang yang percaya kepada dia. Roma 3. Ya. Jadi artinya memang kalau orang ngomong damai sejahtera ya harus dilihat lagi ini orang lain di sekelilingnya seperti apa gitu ya. Jangan terus kemudian Damai sejahtera itu seperti apa, ya kan? Ada banyak orang melukiskan damai sejahtera kan gini. Oh, di sawah hijau royo-royo, gunung menjulang tinggi, cuacanya bagus, burung berkicau, ya kan? Itu gambarannya orang sejahtera, damai. Enggak, padahal satu kali ada pelukis yang melukiskan tentang damai sejahtera itu dengan gambaran begini. Langit gelap, petir, kilat itu menyambar-nyambar, terus laut bergelora. Gelombangnya besar-besar menerpa batu karang. Dan di dalam batu karang itu ada seekor burung yang sedang tidur. Nah, itu lukisannya damai sejahtera. Ketika ditanya, kenapa kok kamu melukis damai sejahtera seperti ini? Damai sejahtera yang sesungguhnya adalah walaupun kehidupan kita diterpa badai, halilintar, tapi kalau kita bisa tidur itu namanya benar-benar kita damai sejahtera. Yang satunya ada pohon yang hampir tumbang, terus rantingnya tumbang karena adanya angin ribut, tapi di atas tangkai pohon yang patah itu ada seekor burung yang merentangkan sayapnya dan bernyanyi. Dia bilang begini, ini loh damai sejahtera dan sukacita yang sebenarnya, walaupun tempat kita bertengger, tempat usaha kita, tempat perteduhan kita dihantam oleh badai. Tapi kalau kita tetap bisa merentangkan kedua sayap kita dan kita menyanyi, itu namanya kita ini bahagia, damai sejahtera, dan yang sesungguhnya itu ada dalam diri kita. Itu ya. Gambarannya seperti itu, Ningrum. Ya, betul. Jadi ini loh damai sejahtera yang benar tuh yang seperti itu gitu ya. Bukan karena kita
yang kita inginkan ada terus kemudian ada damai sejahtera gitu ya. Bukan karena semuanya terkabulkan jadi terus ada damai sejahtera, bukan itu. Jadi standarnya harus tetap balik lagi kepada firman Tuhan. Oke, lanjut. Yang mau tanya ya, monggo silakan di 081 225 225 949 atau di 08 1575800 949 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Selamat pagi Bu, saya mau tanya, di Taman Pagi. Getsemani Tuhan Yesus merasa ketakutan. Apakah itu artinya Tuhan Yesus gak percaya kepada Allah? Terima kasih. Enggak, justru di Taman Getsemani. Jadi gini, kita harus percaya Yesus itu 100% Allah, Mm-mm. tetapi dia juga 100% manusia. Ya. Karena dagingnya 100% dari Maria. Mm-mm. Nah, ketika Yesus ada di Taman Getsemani, Yesus itu sedang menggambarkan, membayangkan, dan pada saat itu manusia Yesus 100% yang sedang menghadapi akan cawan yang berisi murka Allah. Yesus tahu nih, kalau dia meminum maka apa cawan yang berisi murka Allah, dosa Ya. manusia pindah ke dalam dirinya, Mm-mm. dia akan mati, dia akan mengalami maut. Itu kalau Yesus nggak 100% manusia, ya ngadepin gitu dia nggak takut. Disalib pun dia nggak akan keluar peluh, nggak akan keluar darah. Dia tidak akan teriak, Bapak, Bapak, kenapa engkau tinggalkan aku? Tapi justru keberadaan Yesus yang adalah 100% manusia untuk menggantikan dosa manusia, itu yang membuat dia ketakutan. Ya. Karena dosa itu mengandung ketakutan. Ya. Jadi sebetulnya pada saat itu yang ditanggung Yesus ketakutan itu ketakutannya kita sebetulnya ya Bu. Iya, 100% kemanusiaannya yang membuat dia, manusia itu kan mengidap ketakutan karena sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia itu mulai ada ketakutan karena ketakutan itu mengandung penghukuman. Mm-mm. Ya. Nah, itu. Jadi itu loh 100% manusia. Kalau mungkin kita merasa bahwa oh ketakutan, justru sebetulnya waktu itu Yesus sudah takut gitu ya. Harusnya kita hari-hari ini karena Yesus sudah pernah merasakan itu dan sudah bersama dengan kita nggak perlu lagi menghadapi ketakutan dan nggak ada lagi tuntutan itu gitu ya Bu. Iya, karena ketakutannya sudah dipikul Tuhan Yesus, sudah Ya, diangkat Tuhan Yesus. betul. Nah, ini. Jadi kalau yang mungkin kemarin mendengar kembali tentang kisah Yesus di Taman Getsemani ada pertanyaan seperti ini ya, ini jawabannya gitu ya. Bahwa Yesus itu 100% manusia. Dia mengalami dan merasakan seperti apa yang mungkin kita juga rasakan seperti itu. Iya, kalau Yesus nggak 100% manusia, dia nggak bisa mati untuk nanggung dosa manusia. Ya, Tapi kalau Yesus nggak 100% Allah, dia nggak bisa bangkit dari antara orang mati. ya, betul. Jadi kalau di eh apa dilihat lagi gitu ya. Ini loh satu kebanggaannya kita bahwa Tuhan itu sudah melakukan itu semua buat kita dan kalau Tuhan katakan selesai ya berarti artinya semuanya selesai sebetulnya ya Bu. Selesai. Dan yang kalau kita mikirin selesai itu yang di room Ya, keren loh. Yesus nggak bilang gini, aku sudah selesai. enggak. Kalau Yesus bilang aku sudah selesai, Mm-mm. itu berarti ya sudah selesai. Udah gitu aja. Buar. Beda kan? Ya, ya. Mm-mm. Mm-mm. Kalau dia bilang aku telah menyelesaikannya, berarti tugasnya dia selesai.
bubar. Ya. Ya udah selesai, ya sudah. Dia tidak akan bangkit lagi. Tapi dia hanya berkata, it is finished, sudah Ya. selesai. Ya. Sudah selesai kerjanya, tapi dianya belum selesai. Makanya Tuhan Yesus masih bangkit dari antara orang mati, menyediakan hari esok buat kita. Dia naik ke surga, menyediakan rumah di surga. Ya. Coba Ini itu ditambahi, aku sudah selesai atau aku sudah menyelesaikannya. Itu artinya udah beda loh. ya, betul. Betul. Tapi Tuhan nggak katakan itu loh. Enggak. Yang selesai bukan Yesus, tapi Hmm. masalahnya yang sudah diselesaikan. Betul. Wes kilo selesai, sudah selesai, Mm, mm, udah tak bayar, clear, selesai ya utangmu ya, gitu loh. Udah lo ya, kamu sudah selesai ya. Aku sudah tebus kamu, sudah tak bayar lunas, selesai. Kamu sudah jadi milikku. Nah, beda loh. Kata-kata itu tuh luar biasa. Ya. Persoalannya, masalahnya yang manusia nggak bisa selesaikan itu sudah selesai di kayu salib. Yes. Dan itulah satu keuntungannya kita itu di situ. Oke, yang mau nanya lagi silahkan 081225225949 atau bisa juga di 081575800949 boleh silahkan. Atau telepon juga boleh ya di 02484555949 atau telepon melalui WhatsApp di 081225225949. Niro bisa terima telepon Anda. Silahkan sambil kita akan jawab-jawab pertanyaan yang sudah terlebih dahulu masuk. Yang mau tanya monggo lagi. Masih panjang waktunya, kita baru 9.21 nih, pada satu jam lagi lah, 1 jam ke depan ya. Sampai jam 10.30 soalnya ya. Oke. Selamat pagi Bu, saya mau tanya, mohon dijelaskan. Di dalam Roma 7 ayat yang ke-26, jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Apa yang dimaksud ini ya Bu? Terima kasih. Yang dimaksudkan dengan tubuh insani kita ini melayani dosa, tapi dengan roh manusia, roh kita ini kita melayani hukum Allah. Contoh gini, kita ini misalnya saya ngasih contoh diri saya sendiri. Saya itu tiap hari Sabtu itu ngaku dosa. Romo, aku begini. Dosa, dengan saya mengaku dosa itu kan sebetulnya saya sadar toh, kalau saya ini berdosa, nggak benar. Saya kan dengan saya berani ngaku dosa itu, kan berarti saya tuh kepengen berubah kan. Nangkep ya? Berarti Ya. saya kepengen berubah kan. Terus Romo bilang, ya anakku, dosamu diampuni. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kamu kena denda. Saya disuruh doa Bapak kami 5 kali. Salam Maria berapa kali. Misalnya begitu ya. Saya ditanya anak saya, Mami bayar ya? Loh, Mami bayar. Ya terus saya duduk, saya berdoa, saya bayar semua dendanya. Saya keluar dari gereja, ketemu teman ini. Lagi ketemu teman, langsung dari mulut saya keluar kebun binatang lagi. Ketika keluar kebun binatang lagi, saya gini, aduh kenapa ya? Aku kok misuh lagi, kenapa aku maki lagi? Aku sadar, aku ini ngerti, aku nggak boleh maki, tapi kenapa mulutku maki lagi? Nah, dengan hati saya ini benar-benar saya kepengen mencintai hukum Tuhan loh. Saya kepengen loh nurut Tuhan loh. Ya. Tapi dengan tubuh insani saya, tubuh jasmani saya, ini saya melayani hukum dosa. Kenapa? Nah, kuncinya di ayat 23 dari Roma 7:23.
Dia Tetapi bilang di gini, dalam tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, terus dan yang kan menjadikan aku dan aku yang menjadi membuat aku tawanan menjadi hukum dosa tawanan yang hukum ada dosa di dalam anggota anggota-anggota tubuh. Ibu atau bapak yang tanya, saudara sadarkah kalau dosa itu adanya di dalam anggota-anggota tubuh? Hukum dosa itu adanya di anggota tubuh. Contoh, ibu lihat anaknya nakal. Kita setiap kali lihat anak itu nakal dipukul, plak. Aduh, kita sadar. Mukul tuh nggak boleh loh. Tuhan ampuni aku besok nggak mau mukul lagi. Besok anaknya nakal lagi, bahkan mungkin belum sampai besok. 1 jam lagi anaknya nakal, kita pukul lagi. Plak. Begitu kita pukul, kita sadar lagi, aduh Tuhan ampuni aku. Kenapa ya? Aku kok mukul, ini yang terakhir, aku enggak mau mukul lagi. Tapi besok mukul lagi. Karena apa? Anggota tubuh kita sudah menjadi tawanan hukum dosa. Maka kenapa perlunya kita dibaptis? Supaya anggota-anggota tubuh kita ini disunat, dibaptis, keluar dari air baptisan jadi manusia baru. Itu perlunya. Saya merhatikan, saya ketemu diri saya sendiri dulu begitu, dan sekarang saya ketemu dengan orang konseling, gitu ada bapak-bapak juga bilang, Bu, saya ini sebetulnya nggak mau berzina loh Bu. Saya tahu berzina itu nggak benar Bu. Saya nggak mau, saya bilang Tuhan terakhir, Tuhan terakhir, aku ini terakhir kali, aku nggak mau lagi. Tapi besok gitu lagi. Ya itu kuncinya nanti diperhatikan di Roma 7 ayat 23 ya. Itu makanya tubuh yang berdosa itu harus disunat. Harus disunat. Nggak bisa enggak. Sunatnya bukan sunat pembuangan kulit katan ya, tapi sunatnya terdiri dari baptisan. Karena sejak dari PL Perjanjian Lama, sunat itu adalah penanggalan akan tubuh manusia yang berdosa. Ningru mau baca itu Roma 7 tadi ayat 23, monggo silakan. Roma 7 ayat 23, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal. Berjuang melawan hukum akal budi ini jelas ya. Otak kita sadar nggak boleh, tapi tubuh kita nggak bisa melawan. Terus. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Iya. Makanya tubuh itu yang tadi saya bilang harus disunat. Kolose 2. Kolose 2 ayat 11. Kolose 2 ayat 11, dalam Dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Ya, jadi sunatnya penanggalan akan tubuh yang berdosa. Mungkin cukup? Ya. Nanti kalau kurang jelas bisa tanyakan lagi ya Bapak atau Ibu yang menanyakan ini, tapi yang jelas gitu ya. Seringkali mungkin Anda merasa, aduh pikiran saya tuh udah ngomong enggak, pikiran saya udah enggak mau berdosa, tapi kenapa rasanya kok susah sekali untuk dikerjakan gitu ya. Tubuh ini kok kayaknya seperti, nah ini nih jawabannya di dalam Roma 7 ini ya Bu ya. Nah itu harus ditanggalkan. Oke, lanjut. Nanti kalau ada yang kurang silahkan kira pertanyaan langsung ya. Oke, selamat pagi Bu Elis. Halo Bu. Halo.
Bentar ya. Kita sambil Oke, Ibu suaranya kok Ningrum nggak bisa denger ya? Ningrum bisa denger, Ibu dengar suara Ningrum nggak? Dengar nih Rum. Oh, I see. Oke. Lanjut ya Bu, pertanyaan selanjutnya. Selamat pagi Bu Gelis. Apakah pengakuan dosa harus melalui pastor, pendeta, atau romo? Apakah ada ayatnya? Lalu kalau kita mengaku dosa langsung dalam doa, apakah boleh? Terima kasih. Boleh. Mengaku dosa itu 1 Yohanes 1 ayat 9. Langsung aja nggak apa-apa. Nggak harus melalui pendeta, nggak harus melalui romo. Ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya kan? Boleh ngaku dosa sendiri. Tapi ada kalanya kita perlu ngaku dosa supaya ada pernyataan. Kalau orang yang sudah mau meninggal, itu kenapa di Yakobus 5 ayat yang ke-14 coba Ningrum. Yakobus 5 ayat yang ke-14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Jadi ada bagian di mana kita harus saling mengaku dosa itu kalau kita melakukan dosa itu dengan sesama. Misalnya saya ini jahati Ningrum atau berbuat salah sama Ningrum, saya harus berani saling mengaku dosa sama Ningrum. Itu boleh. Tapi kalau yang dosa pribadi yang kita buat antara kita dengan Allah, Tuhan sendiri, terus antara kita dengan orang yang enggak jauh lah ya, yang jauh gitu, ya Anda boleh selesaikan dengan Tuhan langsung, enggak apa-apa. Boleh. Dan memang harusnya enggak usah ngaku dosa sama orang lain gitu. Tapi harusnya ngaku dosa sama Tuhan langsung. Nah, cuman kalau saya sama suami saya dulu kalau saling salah ya kita saling minta maaf. Maafin aku ya Yang, kalau aku tadi salah, aku tadi gini-gini, suami saya bilang maafin aku ya Yang, tadi aku marah-marah misalnya. Itu saling mengaku dosa bagus. Yang intinya tadi yang ditanya, boleh nggak? Boleh. Ngaku dosa langsung sama Tuhan harusnya seperti itu. Nggak usah lewat perantara. Karena belum tentu orang lain bisa ngerti. Ya, monggo silakan. Jadi silakan doa terus mengaku dosa langsung di hadapan Allah. Oke, lanjut, masih ditunggu yang mau nanya boleh silakan 08122522. Ningrum, kelihatannya memang suaramu yang kecil. Sebentar Bu. Halo, sekarang gimana? Nah, ya udah, sekarang oke. Oke. Ya. Ini ada wajah baru nih, ada wajah baru. Apa Bu? Ya kamu wajahnya baru. Ada yang baru nih. Rambut. Ya, makanya ada yang hilang. Rambutnya. Rambutnya hilang. Ini apa sih? Gak tahu deh. Tiba-tiba potong rambut aja. Lanjut.
Ada pertanyaan ini menarik sih sebetulnya pertanyaan ini. Selamat pagi Bu, saya mau tanya, apakah orang Kristen yang murtad atau meninggalkan Yesus itu berarti bukan orang-orang pilihan? Terima kasih. Ya, Bu, bukan bukan apa namanya, orang yang murtad itu bukan pilihan. Enggak, sebetulnya dipilih. hmm, Tapi tinggal mau apa enggak. Semua kan pilihan di tangan. Ya kan? Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Ya kan? Ya. Nah, itu dia. Dapat panggilan enggak? Dapat. Tapi kalau dia menolak, ya enggak bisa. Bahkan ada orang yang sudah sampai sudah baptis, sudah melayani, sudah tiba-tiba bisa sudah sekolah Alkitab segala, tiba-tiba bisa mengundurkan diri. Bisa tiba-tiba mengundurkan diri. Wah, dia yang menolak, dia yang menolak. Nggak tahan dengan tantangan, pencobaan, sehingga akhirnya dia sendiri yang menolak. Bu, kalau orang yang seperti ini, apakah walaupun mungkin ya, walaupun terlihat luarnya dia pelayanan, dia tadi sekolah Alkitab, dia sepertinya gitu ya punya kedekatan gitu. Apakah artinya dia belum mengalami Tuhan selama hidupnya sampai kemudian dia Yes, memutuskan untuk menolak itu? betul. Ya, ngalami Tuhannya cetek-cetek, bahkan bisa dia hanya sekedar beragama tapi belum mengalami Tuhan. Lebih tepat kalau saya lebih setuju dia belum mengalami Tuhan. Saya ketemu dengan anak pendeta yang udah dari kecil sekolah minggu, dari remaja nggak baca Alkitabnya luar biasa. Tapi hidup di dalam kesalahan. Hidupnya nggak bisa jadi pelaku firman gitu loh. Dia bisa nuntut orang lain, dia bisa menilai orang lain. Oh, ini nurut firman nggak benar, dia begini. Padahal dia sendiri yang penuh dengan dendam dan kebencian. Itu memang, nah itu pekerjaan Roh Kudus ningrum. Sudah lama, sampai satu kali umurnya udah tua, baru dia sadar kalau dia itu berdosa. Rasa-rasanya kayak apa ya, kalau kita kan berkali-kali ngomong gitu ya bahwa yuk alami Tuhan biar kita tuh benar-benar apa ya mempunyai tadi eh, mengalami kegairahan setiap waktu gitu. Rasa-rasanya kayak yang sayang banget gitu ya Bu kalau kita tuh Iya, melakukan itu tapi kita tidak mengalami apapun gitu. iya. Itu yang saya sering kali bilang, ayo alami Tuhan, ayo alami Tuhan. Kalau enggak ngalami Tuhan rugi banget loh kita ini loh. Iya. Iya. Ngerti, harus ngampuni. Tapi kalau dalam praktek kehidupan sehari-hari disakiti orang, nggak mau ngampuni, gimana dia ngalami? Ada damai sejahtera dalam pengampunan. Kemarin baru ada orang ngomong begini sama saya konseling. Ya aku nikah dulu suka berkelahi. Kalau tiba-tiba sekarang aku nggak berkelahi, ditantang aku nggak mau berkelahi. Nanti aku dianggap apa? Oh, dulu aja suka berantem, pukul-pukulan. Sekarang kok jadi aku dibilang jadi orang bilang jembret atau jireh atau kok jadi sekarang nggak berani lagi pukul-pukulan. Gimana? Kalau dianggap orang nggak berani sekarang loh, justru itu penyangkalan diri kamu, kesombongan kamu. Kalau kamu ditantang, kamu ladenin kan sombong. Justru kita harus menyangkal diri, senyum aja, dianggap orang nggak berani ya sudah.
Ini nggak Nggak masalah. apa-apa. Mm. Ini banyak orang nggak beraninya tuh sangkal diri pikul salibnya itu ningrum. Iya. Persoalannya adalah seringkali gak berani sangkal diri pikul salib ini sangat bergantung pada penilaian sesama gitu ya Bu ya. Ntar Yes, aku betul. dianggap begini, ntar aku dianggap begini, nanti aku dikatain begini. Dan itu jadi terus kemudian terbawa seperti itu. Padahal sebetulnya harusnya standarnya itu adalah penilaiannya Tuhan sebenarnya bukan penilaiannya manusia. Ya, betul. Ya, cuman memang ya itu tadi makanya alami Tuhan gitu ya. Jadi kalau tadi ada pertanyaan apakah yang meninggalkan Kristus itu bukan orang bilang ya dia sebetulnya dipanggil gitu ya. Tapi sekali lagi karena itu tadi nggak ngalami Tuhan, akhirnya mungkin lama-lama menjadi ada kejenuhan, menjadi ada apa ya stagnasi akhirnya nggak kemana-mana. Terus kemudian ya itu tadi bisa saja kemudian dia meninggalkan imannya itu. Nah, kalau mau Anda mau yang dengar ya, yuk alami Tuhan. Sabar aja dari pertama tuh kita ngomongin tentang alami Tuhan, alami Tuhan, alami Tuhan. Selalu seperti itu. Tapi jangan cuma didengar ya, dilakukan gitu ya Bu ya. Iya, Kadang kan kita senang gitu ya, ada banyak orang yang senang hanya dengar cerita orang lain. Tapi ketika dia suruh melakukan, suruh mengalami, itu terus kemudian kok angel ya gitu. Kemudian berhenti di situ. bukan angel. Angelnya tuh karena dia harus nyangkal nyangkal Ya, diri sendiri. ya Nyangkal betul. kesombongannya, nyangkal harga dirinya, nyangkal takut dihina orang. Kok sekarang nggak berani lagi, ditantang nggak berani. Itu nyangkal, menyangkal kesombongan, harga diri, kesombongan. Ya. Dan itu yang sebetulnya eh, harus mulai berani untuk melakukannya. Sehingga sampai Iya, kemudian kita mengalami Tuhan. itu tinggal pilihan kok. Tinggal Mm-mm. pilihannya gini, mau ngikuti Tuhan atau mau ngikuti keinginan hatinya sendiri. Nyangkal diri itu kan cuman gitu. Kalau kamu mau ngikuti Tuhan berarti kamu harus nyangkal dirimu. Tapi kalau kamu mau ngikuti diri keinginan kita berarti kita yang harus nyangkal Tuhan. Mm. Kan sekarang hanya pilihannya cuman itu. Kalau Mm-mm. kita berani nyangkal diri, ya udah dianggap orang bodoh ya biarin. Kamu goblok ya, kamu digituin, kamu diem aja. Ya, puji Tuhan kebodohan, kebodohan apa yang dikatakan dunia bodoh itu hikmat Allah. Tapi ketika kita melakukan hikmat Allah, hikmat Tuhan dibilang kebodohan bagi manusia itu sudah biasa. Mm-mm. Ya. Jadi kalau yang merasa bahwa, duh, ya kan memang sebetulnya dari awal mulanya juga Yesus sudah sampaikan bahwa kalau kita mau ikut Yesus itu ya artinya kita sangkal diri, pikul salib dan seringkali dicemooh orang, diabaikan orang, dihina orang. Ya itu sudah dari awal sudah disampaikan seperti itu sebetulnya ya Bu ya. Itu memang sudah harga yang harus dibayar memangnya. Artinya jangan kaget, jangan kemudian merasa yang em, kok gini sih gitu ya. Kok gitu sih gitu ya. Itu sudah dari awal sudah kita tahu harusnya gitu dan ya kita bisa aja lewati dan lalu itu. Iya, bisa Mm, aja tubuhnya masih di dalam gereja, mm, tubuhnya masih ada dalam aktivitas, tapi sebetulnya udah murtad rohnya. mm, Murtad karena apa? Dia udah nggak mau ngikuti Tuhan kok. Iya, iya. Dicoba di Lukas 9:23. Lukas 9:23. Lukas 9:23. Ya, Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Nah, tuh lihat. Kalau yang namanya ngikut Yesus itu ya mesti sangkal diri dan pikul salibnya setiap hari. Ya,
Kalau kita bilang percaya Yesus tapi kita menolak Yesus, tidak menerima firman-Nya, itu sudah sama juga. Yohanes 12 coba, Yohanes 12 48. 46-nya apa ya? Yohanes 12 ayat 40. Oh ya, 8. 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah No, ada hakimnya, yes. yaitu Jadi firman yang telah ya, kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. ya. Jadi jelas itu sudah juga udah sebetulnya di gereja pelayanan baca Al-Firman tapi sebetulnya dia yang bukan pengikut Yesus. Dia udah nolak Yesus kok dan tidak menerima firman, nggak nurut firman kok. Karena intinya tadi adalah ketika kita mengikut Yesus, ya itu tadi, sangkal diri, pikul salib. Bekerja itu gitu ya. Dan kita bisa dong. Eh, oke. Ada satu WhatsApp. Saya mencoba membaca, semoga bisa terjemahkan dengan baik gitu ya. Kalau salah, ibu atau bapak silakan kirimkan WhatsApp lagi. Kenapa? Karena ini kata-katanya ada yang terputus, ada yang kesambung-sambung. Jadi saya agak sedikit bingung membacanya. Semoga bisa bisa ditangkap dengan baik pertanyaannya ya. Shalom, pagi Ningrum, pagi Bu Elis. Saya mau tanya, gereja saya tidak kenal dengan bahasa roh. Nah, sekarang kalau pas puji-pujian atau doa penyembahan, tubuh saya bergetar karena saya menahan bahasa roh. Dulu pernah sekali berbahasa roh, Pak Gembala nggak suka dan sampai sekarang pasti menyindir bahwa ini bukan gereja karismatik. Terima kasih, Bu. Maksudnya yang dipertanyakan apa? Jadi gini Bu, ini kalau saya menangkap, semoga betul ya saya terjemahkannya. Kalau Ibu mendengar, ini sepertinya seorang Ibu, silakan kirimkan WhatsApp lagi, koreksi saya. Jadi si Ibu ini bergereja di gereja yang tidak mengenal bahasa roh, Tidak. Ya, oke. tetapi dia dikaruniai bahasa roh itu. Ya, Nah, ketika sekali dia apa ya terlepas berbahasa roh di depan eh, jemaat. jemaat, dia terus kemudian seperti di apa ya? hmm, ada yang nggak suka lah gitu ya, termasuk gembala sidangnya gitu. Nah, terus saya harus bagaimana gitu. Ya nggak apa-apa, tetap aja. Mm-mm. Jaga jangan sampai padam. Karena mendapatkan karunia berbahasa roh itu nggak gampang. Iya, Ya, betul. jadi kalau ya saya akan tetap pelihara. Kalau Mm-mm. di gereja udah ditahan, bisa nggak? Bisa dikendalikan, bisa nggak? Bisa. Di Karena rumah. roh itu takluk dengan eh, kita, ya. Kita tuh Ter- bisa karunia Nabi itu dia bisa menaklukkan juga, gitulah. Jadi bisa dikendalikan karena Roh Kudus itu tertib. Tertib, Nah betul. kalau di gereja kita oke. Tapi kalau sampai seandainya kelepasan, ya udah nggak apa-apa. Mau disindir-sindir, mau dimarah, ya udah itu sangkal diri pikul salibnya kita. Nggak apa-apa kok. Tapi kalau nanti di rumah Ya, berbahasa rohnya di rumah, ya. di kamar, di rumah sambil nyuci, sambil masak, sambil apa aja, di perjalanan nyetir mobil sendirian, bahasa roh nggak apa-apa. Mm-mm. Tapi kalau di gereja, kalau bisa ya ditahan karena gerejanya tidak karismatik gitu ya. Mm-mm. Tapi nggak apa-apa. Ya. Jalanin aja kecuali ibu diusir ya. Terus karena ibu kelepasan terus berbahasa roh terus ibu diusir sama pendetanya ya
cari aja gereja lain. Saya nggak ngajari Anda pindah loh ya. Tapi kalau sampai diusir, suruh pindah, ya udah, apa boleh buat. Ya, Karena Roh Kudus ini juga yang ngasih Roh Kudus, yang kerja Roh Kudus. ya. Itu dikaruniai loh. Karunia artinya Itu kan. karunia loh. Nggak Ya. semua orang bisa loh. Semua orang aja kepingin. Ini yang dikerjakan oleh Roh yang satu. 1 Korintus 12 Ring Room. 1 Korintus 12. 12. Mulai dari ayat 8. 1 Korintus 12 mulai dari ayat 8. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. bernubuat. Terus. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang Kan? lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi Nah, semuanya dikerjakan oleh roh yang dikerjakan satu oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. seperti yang dikehendakinya. Nah, kalau Bapak atau Ibu dapat karunia dari Roh Kudus seperti yang dikehendaki Roh Kudus itu sendiri, kalau dilarang ya sayang banget toh. Iya. Karena nggak semua orang dapat loh. Kalau saya ya saya berani mempertahankan apa yang Roh Kudus kerjakan dalam diri saya ya. Dicemooh, diejek, dihina, dianggap sok suci, apa ya udah, nggak apa-apa, tahan aja. Pokoknya jangan keluar dari gereja itu sebelum diusir. Itu melatih diri kita tetap rendah hati, dan itu untuk membuat kita latihan berani percaya kepada Roh Kudus dibandingin orang lain. Nggak usah malu. Ya. Tadi ya, anggap sindiran atau perlakuan itu sebagai Iya. harus dipikul gitu ya. Dan Iya. proses Sampai sangkal. satu kali nanti siapa tahu gara-gara Ibu gereja Anda dilawat oleh Roh Kudus. Tapi Ibu pertahankan ya Bu ya, kalau di gereja nggak bisa berbahasa roh, di rumah, dimanapun berbahasa roh dengan pelan gitu ya, sambil tadi Bu Elis gambarkan sambil masak, sambil setrika baju, sambil nyuci, pokoknya terus digunakan gitu ya, dan mulai mengalami Tuhan, dengarkan tuntunannya Roh Kudus ya Bu ya, Iya. lakukan seperti yang Roh Kudus mau. Wah, dahsyat nih, keren banget sih Ibu. Wow, luar biasa Bu. Terus ya Bu, semangat Bu. Jangan gentar dengan apa yang terjadi hari ini. Percaya bahwa Tuhan pasti kerjakan sesuatu. Dan ini kalau tadi kan boleh yang di 1 Korintus 12 itu, kalau Tuhan sendiri yang mengaruniakan itu kan pasti ada maksud dan tujuan yang luar biasa di dalamnya. Jadi yuk terus semangat. Oke, masih ada lagi yang WhatsApp, silakan 081225225949 atau 081575800949. 081225225949 atau 081575800949. Kita hari ini tuh banyak ya ngobrolinnya tentang kuasa Roh Kudus gitu ya, tentang bagaimana Tuhan bekerja. Tapi memang hari-hari ini kita tuh harus yuk
mulai melakukan ini dalam hidup kita. Oke, telepon dia, telepon. Yuk, dibuka line teleponnya nih. Saya tunggu line telepon yang mau telepon di 081 225 225 949 itu kalau telepon melalui WhatsApp ya. Tapi kalau mau telepon pakai ini, pakai apa? Telepon kita di 024 84 55 949. 081 225 225 949 atau 024 84 55 949. Oke. Eh, oh iya, saya mau tanya. Dulu saya ikut doa sekota di Cakrawala. Saya mau sekalian tanya apa masih ada? Kalau masih ada, sekarang tempatnya di mana? Saya mau ikut lagi. Doa kota di Cakrawala. Halo Bu, Bu Elis nih kayaknya. Ya, Ih, Nilo. maaf. Eh, si ibu ini dulu pernah ikut doa kota di Cakrawala. Apakah masih ada Bu itu? Masih ada, tapi sekarang di rumah saya. Oh di Wologito. Ya, Hmm, tetap yang jam 2 sampai jam 4. yang setiap siang itu ya Bu ya? Ya, siap-siap. Oke, Ibu ada tapi sekarang pindah di Wologito. Setiap jam 2 sampai jam 4 itu ada doa kota setiap siang. Oke, Wologito. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaannya ya Bu ya. Ini tadi yang bertanya. Kalau masih ada yang bertanya lagi silakan. Kalau ada yang SMS saya belum bisa buka handphonenya. Semoga nggak ada ya di SMS ya, karena kadang-kadang ada yang nyasar di SMS. WhatsApp aja deh, WhatsApp. WhatsApp 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Jadi kalau Anda yang mungkin ada pertanyaan lagi, nah silakan. Ini belum ada yang WhatsApp sih. Udah sibuk mau liburan ya? Mau liburan kemana? Sabrha Menjanya nggak libur loh, masih ada sama Ningrum, sama Bu Elis juga. Silakan mau nanya di boleh 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Nggak ada. Oke. Saya nanya ada yang SMS nggak gitu, ternyata nggak ada. Bentar. Iya nih, sambil nunggu kalau ada yang telepon mungkin boleh deh 081 225 225 9. Oh, Anda juga bisa ikuti siaran kita melalui Facebook ya, Good News Aulia di Facebook ya Good News. Terus nanti kita coba upload ini ke YouTube-nya Good News, jadi bisa Good News Family yang sambil kalau liburan mau sambil dilihat lagi bisa ya, sambil dilihat lagi. Oh, ini Saber Hamengga yang kapan gitu ya. Nanti kita coba upload pelan-pelan ya di YouTube karena memang banyak episodenya yang belum terupload. Maafkan saya yang kadang-kadang terlewatkan untuk upload itu. Oke, ini tadi ngomongin tentang hmm, random banget ya sebetulnya bahasan kita komplit banget dari yang tadi tentang apa sih bahasa roh, dari tentang bagaimana kita percaya Tuhan, terus kita ngomongin tentang sangkal diri pikul salib gitu ya, terus eh, hati yang sejahtera, ketakutan. Kita banyak banget bahasannya, nggak melulu satu bahasan gitu. Tapi seru sih sebetulnya kalau Anda mungkin ada pertanyaan-pertanyaan ini ternyata juga bisa membangun orang-orang yang mendengarkan. Tapi banyak juga pendengar yang hanya mendengarkan. Jadi bisa aku dengerin aja udah semangat kok gitu. Ada yang seperti itu. Tapi kalau yang mau tanya silakan 081
225 225 949 atau 081 575 800 949. Sambil saya liatin ya, ada yang kelewatan nggak? Karena kadang-kadang saya takutnya ada yang kelewatan pada saat kemarin-kemarin sudah di WhatsApp. Ningrum ini belum dibaca. Oke, maafkan kalau ada yang kelewatan. Oh iya. Oke, ada. Oh, dia sebentar ya. Yang bertanya tentang doa sekota nanti saya jawab nanti ya. Thank you. Sudah di ini. Oke, ada pertanyaan. Selamat siang Bu. Kok ini siang apa pagi sih? Selamat siang Bu. Siang, pagi. Udah jam 9:59, udah jam 10. Termasuknya siang atau pagi ya? Pagi boleh deh. Siang juga Iya, boleh. pagi. Pagi atau siang Bu? Masih pagi dong, jam 10 kok. Oh masih pagi ya. Udah Bu, ini selamat pagi harusnya. Ya, saya mau tanya, bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan atas hidup kita? Anak saya sekarang sedang bingung untuk mencari jurusan kuliahnya. Saya Hmm. sudah suruh berdoa, tapi belum temukan jawaban. Apa ada cara lain ya, Bu, untuk mengetahui kehendak Tuhan? Terima kasih. Sebetulnya mengetahui kehendak Tuhan itu, ya kalau jujur-jujur katakan, buat orang yang sudah biasa ya gampang. Tapi yang belum biasa ya mesti belajar. Karena begini, memang sih kita mesti tahu bahwa satu, blueprintnya Tuhan itu bahwa rancangannya bukan kecelakaan tapi damai sejahtera, kasih hari esok yang penuh pengharapan. Ya kan? Tapi sekarang kehendak pribadinya Tuhan terhadap kita ini apa? Amsal 20 ayat 24 tuh bilang begini. Dibaca aja. Amsal 20 ayat 24. 4. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Nah itu dia. Ini masalahnya kan bagaimana manusia itu mengetahui jalan hidupnya. Seandainya kita ngerti jalan hidup yang Tuhan sudah tentukan buat kita. Karena di Mazmur 139 jelas berkata, tuh hari-hari yang bakal kita lewati itu sudah ditulis dalam kitab kehidupan. Bagaimana kita bisa mengerti jalan-jalan kehidupan kita yang akan kita lewati. Kalau kita ngerti, kita nggak buang waktu, nggak buang tenaga, nggak buang segalanya uang dan tidak buang segalanya ya. Nah caranya bagaimana? Kita lihat di Mazmur 25. Mazmur 25. Mazmur Ayat 9. 25 ayat 9. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan Lihat, ia sebentar, mengajarkan sebentar, sebentar. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati, nggak titik, tapi rendah hatinya menurut hukum. Jadi seorang suami yang bisa menghormati istrinya itu dia rendah hati menurut hukum loh. Seorang istri yang bisa tunduk kepada suami itu orang yang rendah hati menurut hukum. Jangan rendah hati itu cuman, oh ya, kalau ketemu orang, monggo Pak, pareng Bu, enggak cuman begitu. Tapi rendah hati menurut hukum. Kalau hukumnya itu ngomong apa diturutin, dijalani, berarti benar. Orang rendah hati menurut hukum. Ya, Tuhan itu membimbing orang yang rendah hati menurut hukum dan apa ia Ningrum? mengajarkan jalannya Ia kepada mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. jadi kita ini mesti belajar.
punya kerendahan hati, kerendahan hati yang nurut hukum. Maka kita akan mengalami Tuhan akan membimbing kita dan Tuhan akan mengajarkan kepada kita. Satu kali saya ketemu dengan satu anak. Anak ini ditinggal papahnya dari kecil, hidup sama mamahnya. Akhirnya dia itu mau kerja apa, dia mau sekolah apa juga nggak ngerti. Tapi Tuhan itu tuntun langkah anak ini terus. Sampai satu kali anak ini mau kerja, dia mau kerja, dia mau nurut, mau pinjem uang, pinjem modal sama om tantenya. Tapi nggak ada yang mau ngasih. Karena ini anak hidup cuma sama mamahnya, nggak punya papa. Akhirnya dia ini gini, Tuhan, dia kepengen kerja sendiri dan Tuhan kasih dia satu kerjaan proyek, tapi dia nggak punya modal. Tapi dia ya sudah, pokoknya dia mengerjakan dulu seperti kerjaan apa yang harus dikerjakan dia. Satu kali dia itu mimpi. Dia mimpi, di mimpi itu Tuhan bilang, kamu besok pergi ke kantor Bapak A. Padahal dia nggak kenal Bapak A ini siapa, kerjanya apa dia nggak tahu. Tapi dia dibilang kamu besok pergi ke kantor Bapak A. Nanti di situ aku akan temukan kamu dengan Bapak B. Dan nanti lewat Bapak B ini kamu akan punya jalan. Dia itu cuman bangun pagi, terus dia siap-siap pergi ke kantor Bapak A. Bener, di ruangan itu sepi sekali, belum ada yang datang. Ketika dia lagi sendirian, muncullah satu orang yang disebut ini Bapak B. Ngobrol. Di kantor itu mereka ngobrol, akhirnya kenalan. Ketika tanya cerita, kamu kerja apa yang kamu sedang kerjain gitu. Dia cerita, Bapak B ini bilang, kamu ikut saya akan temuin kamu dengan Bapak C. Singkat cerita, karena anak ini memang tidak punya kepentingan dengan Bapak A. Setelah dia selesaikan, tunggu Bapak B yang ketemu Bapak A, itu kenalannya juga di kantornya Bapak A. Akhirnya dibawalah dia ketemu Bapak C, dan anak itu ketemu dengan Bapak C. Bapak C ini menjamin dia di bank sehingga dia dapat pinjaman uang bank, dan sampai hari ini anak ini diberkati Tuhan luar biasa. Dia punya rumah di setiap negara. Di London, di Dubai, di Arab, di mana, di Malaysia, di Singapura, di Australia, di Amerika. Dia punya kantor cabang di seluruh dunia. Saya kalau lihat anak ini, saya ngelihat Tuhan itu luar biasa. Tapi pertanyaannya, berapa banyak orang yang berani rendah hati? Dipimpin Tuhan begitu mau punya keberanian percaya. Kalau orang itu tinggi hatian gini, masa sih aku ngapain pergi ke kantor Bapak A? Aku nggak kenal Bapak A itu siapa, Bapak B siapa. Ya kalau dia berkata begitu, dia nggak akan ngerti jalannya Tuhan. Memang kadang-kadang kita ngikuti jalannya Tuhan tuh kita nggak bisa masuk di akal kok. Perlu percaya, perlu kepercayaan penuh segenap hati kepada Tuhan, baru kita bisa lihat kemuliaan Tuhan. Artinya pertanyaannya tadi, kalau bagaimana mencari tahu, ya itu tadi, hidup rendah hati menurut hukum. Yes, betul. Nanti Tuhan tuntun. Nanti Tuhan tuntun. Tuhan bimbing, nanti Tuhan bimbing, dan nanti Tuhan mengajar jalan-jalannya. Ya. Jalannya begini loh, kudu begini, harus begini, nanti kamu harus begitu. Nah itu. Ya, persoalannya adalah berani nggak setelah Tuhan tuntun, jangan terus kemudian mosok tuh Tuhan gitu. Itu nggak Ya masuk itu akal. dia. Itu persoalannya di situ juga gitu ya Bu ya. Tuhan sudah tuntun, Tuhan sudah berikan jalan.
Tapi kitanya ya nggak mau percaya. Ya berani nggak percaya gitu aja. Mm, mm. Maka kenapa yang dibilang memahami dan mengenal akan aku Tuhan, itu kunci dari keberhasilan kita mengikut Yesus. Hmm. Memahami dan mengenal. Ya, kami dan mengenal Itu dalam lebih dikenal Tuhan. mm, mm. Ya itu tadi karena kadang-kadang gitu ya orang itu Tuhan sudah tunjukkan loh, Tuhan sudah kasih jalannya, tapi kita karena masih ada egonya, yaitu kita belum rendah hati artinya gitu ya. Kita masih belum mau mempercayai itu dengan segenap hati. Terus kita ngambil jalannya kita sendiri gitu ya. Dan nanti kalau keliru ya udah, nanti kita ngomel-ngomel lagi misalnya seperti itu. Nah, jadi tadi membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya pada orang yang rendah. Jadi kalau kerendahan hati itu tadi kan kalau Tuhan kasih jalan, ya kita mau untuk lakukan. Nggak peduli itu masuk akal, nggak masuk akal kadang-kadang gitu. Iya, Karena akalnya manusia, akalnya kita tuh kan terbatas sebenarnya. Cuman kadang-kadang kita masih nah mosok sih gitu ya. Itu mosok sih itu seringkali kita seringkali sombong nih, Ro. iya, merasa bahwa kita yang bisa untuk memikirkan semuanya ya Bu, kesombongannya itu. Oke, sebentar. Bu, masih bisa dengar Ningrum nggak? Suaranya Ibu hilang. Halo, sebentar ya, Good News Family. Ini kok kayaknya terputus. Nah, kan? Oke, ini nyambung lagi. Halo, udah dengar suaranya Ya, Ningrum, Bu? iya tadi hilang lenyap. Tiba-tiba kena kena sesuatu hal. Nah, itu kan tadi kita ngomong lanjut bahwa itu sombong gitu ya. Kadang-kadang kita sombong merasa bahwa kita bisa memikirkan semuanya sendiri ya, Bu. Lebih ngerti, seperti Hmm. lebih ngerti dan lebih pinter dari Tuhan. Padahal sebetulnya kita ini kan nggak tahu apa-apa toh. Ya, betul, betul. Seringkali Tuhan bilang gini, kemelinti, kamu itu kemelinti. Sok tahu gitu loh. Padahal 1 menit ke depan apa yang akan terjadi aja kita nggak ngerti. Iya, betul. Nah, ini yang harusnya apa ya? Harusnya kita juga tanamkan dalam hati kita, dalam pikiran dan ini kita bahwa kita tuh nggak ngerti apa-apa tanpa Tuhan yang ada bersama dengan kita tuh nggak ngerti apa-apa dan nggak akan kemana-mana gitu ya. Jadi ya bisa sih gitu, tapi ya ngawur tadi jalannya gitu ya. Kalau dulu orang bilang gugu karpe dewe gitu, orang Jawa bilang kan gitu. Orang kok senengannya gugu karpe dewe gitu ya. Jadi seenaknya sendiri kalau dalam bahasa Indonesia tuh. Nah, jangan jadi seperti itu karena kita ya tadi kalau kita berserah sama Tuhan, percaya sama Tuhan, percaya pada tuntunannya, kita akan ngalami Tuhan. Dari awal tahun ya Bu kita ngomongin tentang Yohanes itu ya bahwa percaya kepada Tuhan kamu akan mengalami Tuhan. Oke, kita coba terima ada telepon yang masuk. Halo, 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 selamat pagi. Bilang nih, Oh, hilanglah teleponnya. Oke. Oh, ini apa namanya? Kepencet ya. ya itu dia. Kalau ada yang mau eh
telepon atau WhatsApp silakan. Oh, oke. Iya nggak apa-apa. Terima kasih. Tadi sinyal hilang. Oke. Yap. Tapi memang sebetulnya kan Bu kalau kalau kita apa ya, kalau kita berpikir gitu ya. Kadang nih merenungkan seperti ini. Sebetulnya yang kita cari di dunia itu apa sih? Kadang-kadang kalau kita terus maunya sendiri ngikutin apa yang menjadi kepikirannya kita merasa bahwa kita bisa, kita merasa terus kita sampai di titik yang lagi dicari itu apa sih ya gitu ya. Sementara sebetulnya kan kalau kita ngikutin jalurnya Tuhan, kita melakukan kehendaknya Tuhan itu justru jauh lebih bermakna lah istilahnya di dalam hidup kita ya, Bu. Iya, Hmm. saya tuh dulu waktu pernah ngalami utang banyak, saya tuh teriak Tuhan tolong saya. Saya tiba-tiba malam itu saya mimpi, saya ada di tepi jurang. Sudah kanan kiri itu tebing semua. Ketika saya lihat banyak orang jatuh masuk ke jurang itu, saya teriak Tuhan tolong saya. Tiba-tiba ada satu suara sini, itu kan? Ketika saya noleh ke suara itu ada jalan. Padahal tadinya nggak ada jalan gitu loh. Saya terbangun. Tuhan, maksudmu apa? Tadi nggak ada jalan. Aku teriak Tuhan tolong. Tuhan sini. Saya ngikuti dia kok ada jalan. Maksudnya apa? Tuhan bilang aku sediakan jalan di sampingmu nih loh sebelah kanan. Maksudnya apa Tuhan? Nah di sebelah kananmu siapa? Suamiku. Waduh, aku nggak mau. Saya udah dikasih tahu Tuhan bahwa Tuhan akan tolong saya lewat suami saya, tapi saya nggak mau nih Rum. Saya bilang enggak, saya nggak mau. Enggak, kalau suami saya yang nolong lebih baik enggak Tuhan. Saya gitu. Sombong. Saya malah datang ke tante saya datang ke om saya, dan saya datang ke tante saya ditolak, datang ke om saya ditolak, bahkan mau dilaporin ke suamiku. Itu udah. Tapi saya tetap nggak mau. Kesombongan saya nggak mau. Saya sombong terhadap suami saya nggak mau direndahin dia. Tapi terakhir, toh akhirnya lewat suami saya. Itu kalau nggak lewat suami saya, nggak selesai sampai hari ini. Tapi karena lewat suami saya sudah di ultimatum. Oke, aku bayarin semua hutangmu, tapi aku minta satu, kamu keluar dari kerja. Wah itu dia, baru saya berhenti gerak, jalannya Tuhan itu ampuh. Itu yang paling tepat, dan di situ saya ngalami Tuhan. Kalau itu enggak, saya enggak ngalami Tuhan sampai hari ini loh. Ya. Jadi jalan yang Tuhan berikan tuh yang terbaik. Nah, seringkali kan ada banyak orang kecewa ya Bu, ketika apa yang dia bayangkan itu tidak sama dengan yang Tuhan sediakan. Iya. Nah, ini balik lagi kita pernah bahas beberapa yang lalu tentang kalau kita kecewa kita tolak Tuhan. Kalau kita sedang kecewa dengan hal seperti itu artinya kita sedang menolak Tuhan karena apa yang sudah Tuhan sediakan tapi kita tolak karena kita merasa wah itu nggak baik gitu. Padahal sebetulnya sesungguhnya yang terbaik itu justru malah yang daripada Tuhan kan? Ya, iya. Dan biasanya kita ngerti setelah sepanjang perjalanan lama begini saya baru ngeh. Itu memang jalan Tuhan itu yang terbaik buat saya. Dan nggak ada ekornya. Dan itu membuat saya bertobat 100%. Iya. Iya, itu tadi kalau kita Tapi kalau yang Tuhan kasih itu yang terbaik. Ya, betul. Nah, berani nggak kita mempercayai hal itu? Nah, Pertanyaannya kan seperti itu ya Bu, kemudian endingnya ya. Kita ada iya. orang, saya ngelihat ada orang yang, oh dia berdoa, Tuhan aku butuh jawaban atas ini. Tuhan udah jawab nih, Tuhan udah jawab. Tapi karena egonya tuh merasa bahwa itu bukan yang terbaik, terus kemudian nggak percaya. Mosok toh itu yang dari Tuhan, terus kemudian seperti itu. Nah, berapa waktu yang lalu ada orang gitu nanya,
minta tanda sama Tuhan, dikasih tanda persis plek yang dia mau, dikasih tanda. Tapi dia tetap tidak mau ambil pilihan Tuhan karena dia lebih dengar kata temannya. Temannya ketemu sama ini pacar yang Tuhan sudah kasih tanda bahwa itu Tuhan yang mau. Dia ketemu bahwa pacarnya itu lagi pergi sama perempuan. Tapi itu perempuan siapa aja nggak tahu gitu kan. Tapi dia tetap percaya enggak. Walaupun Tuhan sudah kasih saya tanda jelas. Tapi dia lebih percaya dengan temannya yang bilang, aku kemarin ketemu sama itu laki-laki itu temenmu laki sama cewek begini, begini, begini. Saya bilang, oh ya sudah. Berarti kamu lebih mempercayakan hidupmu sama temanmu. Percaya sama Tuhan. Tapi tidak pernah mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Ya udah. Ya. Percaya sama Tuhan tidak berarti sama dengan mempercayakan hidup kita sama Tuhan ya Bu. Itu belum. Iya, betul. Iya. Kita bisa ngomong, oh aku percaya Tuhan, oh aku percaya Tuhan. Tapi hanya sebatas percaya sama Tuhan. Belum sampai di Iya. titik mempercayakan hidup kita sama Tuhan. Iya. Nah, itu dia sebetulnya tugasnya kita tuh tadi mempercayakan hidup kita sama Tuhan. Yang Tuhan mau walaupun mungkin secara tadi ya daging kita, secara ini jasmani kita rasanya kok nggak enak, rasanya nggak baik. Tapi kalau Tuhan yang atur itu pasti baik. Oke, ini ada pertanyaan. Shalom Bu, tolong tanya. Kalau umpama menghadapi orang yang keras kepala, kita harus bagaimana ya? Sama kalau membedakan suara hati ini dari Roh Kudus atau dari kedagingan itu gimana ya? Roh Kudus dan suara kedagingan itu kita sudah pernah bahas di waktu yang lalu, ada ayatnya Ya, juga, ya kan? Ibrani 4:12. Ibrani 4 Jelas. 12. Jadi silakan dibuka di situ Ibrani 4 ayat 12 itu adalah tentang bagaimana kita bisa membedakan antara suara Roh Kudus dan kedagingan. Ya, dasarnya firman. Lalu bagaimana menghadapi orang yang keras kepala? Kita harus bagaimana? Nah, sebetulnya ngadepin orang yang keras kepala tuh lebih gampang loh daripada orang yang kelat-kelot, orang yang apa ya? Orang kelat-kelot itu orang yang apa ya? Yang nggak punya pendirian gitu loh. Itu lebih susah. Kayak karet. Dibanting mendal, dipotong geal-geol. Susah. Tapi kalau ngadepin orang yang keras kepala dibanting sekali pecah. Ya. Misalnya gitu kan. Nah, ngadepin orang yang keras kepala, kita ini harus bisa, yang paling tahu selahnya itu Roh Kudus. Ngadepi si A nih yang keras kepala. Ayo, coba ngikuti Roh Kudus. Nanti Tuhan tuntun kita, pasti kena. Papi saya ini keras kepala. Kalau disuruh ikut Tuhan Yesus itu, dia bilang enggak, biar anak istrinya aja yang ke surga. Dia maunya di neraka, katanya banyak hostes di sana. Ngomongnya gitu. Itu kalau ngomong memang kayak begitu, papi saya. Tapi saya ngikuti, saya nggak urusan. Diem, saya cuma gini, Tuhan aku percaya Kisah 16:31. Aku percaya Tuhan. Satu orang percaya kepadamu, dia selamat, dia bersama dengan orang seisi rumah. Aku percaya Tuhan. Saya cuman gitu. Caranya gimana nggak ngerti, kapan waktunya saya nggak ngerti. Tapi yang lucu ya, satu kali itu saya disuruh Roh Kudus pergi ke rumah papi saya. Dan ketika ada di rumah papi saya, ternyata papi saya sendirian. Mami saya sama kakak saya lagi beli tiket mau ke Jakarta. Papi saya sendirian. Dan ketika papi saya sendirian, saya bilang, oh Tuhan bilang gini sama saya, deketi papimu, peluk papimu. Saya kaget.
Apa Tuhan? Peluk papi saya. Ini di rumah sepi, nggak ada orang. Saya peluk papi saya umurku sudah 40 loh. Nanti dipikir papiku nih aku mau macem-macem. Aduh, enggak deh Tuhan. Saya gitu. Tapi Roh Kudus bilang peluk papimu. Akhirnya saya nurut. Saya peluk papi saya. Saya bilang gini. Dia terus dituntun Roh Kudus. Kamu bilang, papi, Elis sayang papi. Elis gak kepengen papi masuk neraka. Elis kepengen papi masuk surga. Saya nggak pernah duga sama sekali. Tiba-tiba papi saya bisa nangis kayak anak kecil. Dan ketika saya bilang papi, Elis nggak mau papi masuk neraka. Elis pengen papi masuk surga sama kita semua. Papi mau ya. Papi saya bisa manggut-manggut sambil nangis kayak anak kecil. Bisa manggut-manggut. Cuman suruh begitu aja. Udah nggak disuruh tuntut terima Tuhan Yesus juga enggak loh. Cuman suruh begitu. Terus saya balik ke tempat duduk saya. Saya duduk ngobrol sama papi saya. Itu loh. Kadang-kadang ini keangkuhan hidup manusia ini yang suka membuat kita ini menolak pengenalan akan Allah. 2 Korintus 10. 2 Korintus 10 tuh kemarin sempat kita baca nih, Rum. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5 coba. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Untuk menentang pengenalan akan Allah. Lihat. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi sebetulnya untuk mengatasi orang-orang di sekitar kita, nurut aja Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu punya cara, punya jalan untuk bisa menaklukkan banyak orang. Yang kita nggak ngerti dan itu nggak bisa dibuat metode. Ya, saya geraknya itu hanya ngikutin Roh Kudus. Ya. Dan yang saya menangin itu orang-orang yang keras, yang oban, yang orangnya mokong, orangnya yang kayak begitu tapi lucu. Banyak Tuhan pakai saya terobos ke orang-orang yang begitu. Lah kuncinya di mana keberhasilan saya menaklukkan orang keras? Hanya ngikuti Roh Kudus. Pasti menang. Pasti takluk orang itu gak mungkin enggak. Yeah. Sampai banyak istrinya, suaminya yang bilang, gak gampang loh nih ngomongi istriku, gak gampang loh ngomongi suamiku, gak gampang loh ngomongin papa, orangnya keras. Tapi nyatanya ketemu semua. Yeah. Asal ngikutin ini, senjatanya mengikutin peperangannya, ngikutin Roh Kudus ya menang pasti. Nggak mungkin nggak. Yep. Dan caranya itu pasti berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ya, betul. Jadi kita harus bergantung sepenuhnya kepada tuntunannya Roh Kudus. Jangan tadi gugukar PDW kita jalan seenaknya sendiri. Karena Roh Kudus juga akan memberikan waktu yang tepat, gitu ya. Kadang-kadang waktu yang tepat, saat yang tepat untuk kita bisa masuk. Oke. Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir kita hari ini deh. Shalom Bu. Shalom. Tanya, kalau orang meninggal, kalau diperabukan itu apakah sah Bu? Soalnya katanya kalau tanah harus kembali ke tanah. Apakah harus dimakamkan? Terima kasih. Ya kalau kita cinta Yesus ya kita harus nurut apa yang difirmankan ya. Karena dikatakan roh kembali kepada penciptanya yang mengaruniakannya tapi tubuh kembali ke tanah.
ya itu harusnya seperti itu peraturannya, harus dikubur. Tapi kalau kita tinggal di negara yang memang lahannya kecil, seperti Hong Kong, Singapura, karena lahannya kecil harus diperabukan, ya kita harus mengikuti peraturan pemerintah, karena pemerintah ada sebagai wakil Allah untuk menertibkan, untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Itu tanggung jawab pemerintah. Ya, tapi kalau di negara yang tidak ada peraturan, ya kita harusnya tetap kebumikan, dikubur. Kalau bilang nggak punya duit, mengubur sekarang mahal tuh pemerintah ngasih kuburan gratis. Yang kedua, sebetulnya yang membuat masalah kita butuh lahan banyak itu kan karena cara nguburnya pakai petinya gede-gede, tebel-tebel, yang susah hancur. Itu masalahnya. Seandainya kita mau kuburkan dengan cara yang semestinya kayak orang Muslim, ya cuman dikasih ditengkurepin di tanah, kanan kiri kasih papan, dia cepat kembali ke tanahnya. Besoknya ada yang mati, kubur aja lagi di situ, nggak apa-apa kok. Itu kalau lihat coba, kenapa Abraham, Ishak, Yakub semua dimasukkan, dikubur di mana? Dikubur nenek leluhurnya, dijadiin satu, nggak apa-apa. Coba diperhatikan dari zaman Abraham sampai ke Yusuf itu setiap kali terus raja-raja selalu dikatakan maka dikuburkan dia dikuburkan di kuburan nenek leluhurnya, disatukan. Ya, betulnya nggak ada masalah. Satu lubang dibuat rame-rame satu keluarga gitu ya nggak ada masalah. Jadi kalau pertanyaannya ya harusnya sama. Ikutin aja perintah Tuhan. Tuhan nyuruh kita kubur ya dikubur. Kalau saya suruh kubur ya tak kubur. Katanya cinta Yesus. Kalau cinta Yesus ya kita akan menuruti segala perintahnya. Iya, betul. Kembali kepada firman Tuhan sebetulnya, kalau tadi dikatakan sah atau tidak, ya kita lihat kembali ke dalam firman Tuhan. Tetapi kalau misalnya tadi ada pertimbangan-pertimbangan tertentu di negara-negara lain dengan aturan yang diberikan oleh pemerintah, ya kita ikut dengan itu. Tapi kalau selama di Indonesia masih belum ada aturan seperti itu, ya backnya kembalinya kepada firman Tuhan seperti itu ya. Semoga Ya, ini bisa back to the Bible. back to the Bible. Ini menjawab pertanyaannya ya, semoga. Oke. Ini kenapa kalau jamnya sudah mepet begini terus banyak yang WhatsApp? Kan biasa nih Rum, masaknya baru selesai. Masaknya lagi baru selesai. Baru pulang belanja, baru urusan anak sekolah. Gitu. Ya, maaf. Aduh, oke. Ini terakhir, sekali lagi ini terakhir ya. Maaf ya, kita agak sedikit nanti kalau ada pertanyaan dilanjut minggu depan ya. Rabu jam 9 sampai setengah 11. 1,5 jam loh. Tadi di awal-awal banyak yang Belum belum. pulang nih Rum, lagi nganter anak sekolah. Minggu depan libur, Bu. Nih, Shalom Bu, saya mau nanya. Kalau ketemu dengan orang yang pakai pesugihan tuyul itu, kata orang itu bisa ngikut. Nah, supaya kita nggak diikutin gimana ya, Bu? Supaya kita nggak diikuti gimana, darah Yesus itu menjadi tempat perlindungan buat kita yang paling aman. Mana ada tuyul, gondruwo, godam-godam yang bisa ngindel kita. Ya nggak bisa lah. Yes. Radiasi sekian kilo
tuyul, bayul, gendruwo, setan, demit, semua akan lari dari hadapan kita. Deklarasi iman. Ayo deklarasi iman tentang darah Yesus. Ya. Setan itu paling takut sama darah Yesus. Betul. Setan nggak pernah takut sama benang merah, kertas merah, kain merah. Setan hanya takut dengan hidup orang yang penuh dengan firman. Ya. Dan dalam tubuh orang itu mengalir darah Yesus. Setiap bulan kan kita perjamuan dengan tubuh dan darah Kristus. Ya udah, percayain. Ya. Deklarasikan Bu setiap pagi gitu ya, berdoa, Ya, minta ya, perlindungan kepada darah Yesus, meteraikan itu dalam diri kita dan bukan percaya. minta, tapi memperkatakan. Tuhan, terima kasih, aku percaya darah-Mu telah melepaskan dan membebaskan aku dari semua tuntutan kuasa kegelapan. Ya. Melepaskan dan membebaskan aku dari kuasa setan dan iblis. Darah-Mu menjadi tempat perlindungan yang paling aman dan paling dahsyat, nggak tertembus dari arah manapun juga. Lu ngomong, tinggal ngomong. Tinggal memperkatakan aja. Yes. Katakan itu. Dengan memperkatakan kita sedang menyatakan bahwa kita percaya dengan itu gitu ya. Oh, dia harus perkatakannya justru dengan percaya. Gitu. Karena kadang-kadang Nggak orang boleh, justru karena nggak ketakutan boleh. itu loh Bu. Iya. Nah justru karena ketakutan terus diperkatakan dengan iman. Enggak iblis, kamu nggak bisa ngintel aku. Demit ora ndulit leloro padha lunga, setan ora doyan demit ora ndulit leloro padha lunga amarga pracaya. Rezekine teko saben dina bejo tumrape sing percaya Gusti Yesus. Nah kan gitu. Ya. Ngomong aja. Ya. Deklarasikan apa yang Anda dan saya percayai. Ya. Terus mau diulang 5 kali, 10 kali, nggak ada masalah. Bahkan mau diperkatakan terus-menerus ratusan kali sepanjang hari juga nggak Oh, masalah. nggak masalah, nggak masalah. Yap. Nah, itu yang harus dilakukan ya, Bu. Jadi, Iya, ini kalau yang bertanya apakah bisa ngikut? Enggak, kalau kita tadi melakukannya itu ya. Kuasa darah enggak. Yesus tempat perlindungan kita. Supaya nggak ditiru Hmm. ya tadi itu, perkatakan kuasa darah Yesus itu yang melindungi dan menyertai kita. Yang Wih, ngikutin kita itu malaikat. ya betul. Tuhan beserta kita, malaikatnya berkemah di sekeliling kita, menjaga dan melayani kita dengan keselamatan. Yes. Betul. Jangan takut lagi, percaya. Perkatakan dengan iman. Gitu ya. Jangan gentar. Oke, lanjutnya minggu depan ya, next ya, dalam pertemuan selanjutnya pertanyaannya, kalau mau dikirim sekarang nggak apa-apa, tapi saya jawab next week ya. Saya nggak bisa jawab sekarang, karena waktu kita sudah bablas 6 menit nih ternyata hari ini. Bu, terakhir Bu, pesan semangat seperti biasa buat pendengar dimanapun berada saat ini. Pesannya libatkan Roh Kudus dalam kehidupan kita hari lepas hari. Karena Roh Kudus itu adalah jaminan yang Tuhan berikan buat kita sampai kita bisa mendapat seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Ya. Jadi ayo kembali ingat ada Roh Kudus yang sudah diberikan dalam diri kita, maka libatkan Dia. Dalam segala pekerjaanmu, dalam segala lakumu, dalam segala perencanaanmu. Ya. Libatkan Roh Oke. di dalam segala hal yang kita lakukan. Perencanaan, lakukan apapun itu. Oke, terima kasih buat yang sudah bersama dengan saya. Sampai ketemu, Tuhan Yesus berkati. Ya, sampai ketemu, Tuhan Yesus berkati. Let's go. 1, 2, 3.